Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang menikmati secara live streaming. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Tuhan yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh hati kami ucap syukur Tuhan. Kalau saat sore hari ini kami boleh kembali datang di tempat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan akan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami, sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dialah Allah segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Seberapa penting, saya mau tanya dulu, seberapa penting Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara? Sangat-sangat penting, karena Dialah segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan bersama-sama, Dialah segalanya. Besar kecil
terasa indah. Karena Tuhan Allah yang menyelamatkan kita. Dialah segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Kita mau datang lebih lagi menyembah Tuhan. Hanya ada satu nama yang menyelamatkan dalam setiap kehidupan kita. Hanya ada satu nama yang menolong dalam setiap hidup kita. Hanya ada satu nama yang di dalamnya begitu kasihnya yang begitu besar dalam setiap hidup kita. Apabila menyembah Dia,
Dialah yang terbesar di dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menikmati kasih kepada Tuhan. Manapun kita pergi, kemanapun kita berada, Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita.
Sungguh indah, sungguh indah. Amin Tuhan. Di dalam pengakuan kami di hadapan Tuhan, Tuhan kami tidak mampu sampai hari ini. Bahkan ketika kami boleh hadir di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak sempat hadir untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan, seringkali kami lebih mementingkan fokus kepada kebutuhan kami, bukan untuk menikmati anugerah Tuhan. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami ini Tuhan menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami semua, beri kami hati yang siap ditaburi beri firman Allah. Urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom saudara kasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini. Selamat datang Yogi, selamat datang Ibu Pak Iwan ya, dan Ibu juga. Kita boleh ada bersama-sama. Saudara, hari ini kita akan menyelesaikan tema kita, kemerdekaan hidup bagian yang ke-6, lompatan besar. Temanya hari ini, dan kita sebenarnya ingin menggenapi kembali bahwa Oktober tahun lalu tepatnya mulai memasang tema Divine Breakthrough, dan kemudian kita akan mengkhotbahkannya sejak Natal itu 9 kali kita belajar tentang Divine Breakthrough. Dan hari ini kita akan menyelesaikan ini dengan kita bagaimana kita menikmati lompatan yang besar di tengah-tengah kesulitan yang sedang hadapi hari-hari ini. Masih ada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam hidup kita. Masih ada Tuhan yang setia untuk terus mendukung, membimbing kita dan menopang setiap langkah hidup kita. Di bagian yang ke-6 ini kita akan belajar tentang Musa, seorang yang memiliki kemerdekaan hidup yang begitu luar biasa di tengah-tengah situasi yang seharusnya dia tidak memiliki kemerdekaan hidup itu. Mari kita akan belajar statement Tuhan tentang Musa begitu luar biasa. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Saudara kasih dalam di slide berikutnya yang kita juga ada. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Mari kita baca bersama-sama. Tadi baru saya 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Saudara, ini bukan pujian manusia, tetapi ini pujian Tuhan terhadap Musa. Kalau kita belajar dari kehidupan Musa, bagaimana Musa melayani, bagaimana Musa memimpin umat Israel, dan siapa sebenarnya bangsa yang dipimpin oleh Musa, kita akan setuju dengan pendapat Tuhan dan pengakuan Tuhan bahwa Tuhan layak memuji Musa. Kenapa? Karena Musa memiliki sikap hati yang begitu luar biasa. Bangsa yang dipimpin oleh Musa ini adalah bangsa yang tidak pernah bisa bersyukur, yang tidak pernah bisa mengucap syukur. Saudara, mereka menjerit bertahun-tahun. Sejak Yusuf tidak ada dan raja berikutnya tidak mengenal Yusuf, mereka ditekan luar biasa. Bahkan anak-anak mereka, setiap anak laki-laki mau dibunuh. Mengapa? Populasi pertumbuhan mereka begitu luar biasa. Dari 70 orang berubah menjadi lebih dari sekitar 3 juta orang. Padahal zaman itu penduduk belum ada sekitar orang, Israel sudah segitu. Begitu besarnya, dan akhirnya tekanan demi tekanan yang membuat orang Israel di sana menjerit kepada Tuhan, dan jeritannya didengar oleh Tuhan. Seharusnya ketika Musa menuntun itu kan mereka bersyukur, dan memang mereka bersyukur. Ketika mereka melihat bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan dalam 10 tulah, mereka bangga. Ketika mereka keluar dari Mesir dengan membawa semua yang mereka butuhkan, mereka bangga. Tetapi 3 hari kemudian, 3 hari perjalanan waktu mereka sampai di Laut Merah, mereka mulai menggerutu. Mereka terus memuja Musa dengan berkata, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Musa berteriak kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan membuka jalan ketika Laut Merah terbelah menjadi 2. Mereka menyeberang sampai di seberang. Miriam memimpin mereka memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Lalu mereka
bersuka cita. 3 hari kemudian di Meriba mereka menjerit lagi, bersungut-sungut lagi. Kenapa? Karena air yang mereka minum tidak bisa diminum lagi. Bersungut-sungut lagi, Musa digituin lagi. Dan yang paling hebat itu adalah sebenarnya ketika Musa sedang dipanggil Tuhan untuk 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah, membuat patung lembu emas, yang emasnya itu sebenarnya Tuhan izinkan buat sangu mereka. Karena mereka pikir Musa mati. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan Tuhan boleh memberitahu di atas kepada Musa bahwa mereka itu akan dihancurkan. Tempatnya di Tabera, api yang menyala akan dihancurkan mereka. Dan Tuhan bilang, keturunanmu lah nanti yang akan aku pimpin untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi Musa punya kelembutan hati yang begitu luar biasa. Mereka berlutut di hadapan Musa, berlutut di hadapan Tuhan, dan minta Tuhan untuk mengampuni mereka dengan alasan, kalau Tuhan yang membawa keluar dan Tuhan yang membunuh, apa kata dunia tentang Tuhan? Musa tidak bangga ketika Tuhan mau mengangkat dia menjadi orang yang hebat, tetapi Musa lebih bagaimana Tuhan dipermuliakan dengan tindakannya. Dan akhirnya kalau kita melihat ayat yang Keluaran 32 ayat yang ke-14 berkata, Tuhan menyesal sudah memberikan ancaman kepada mereka, dan Tuhan akhirnya mengampuni mereka. Tetapi apakah Tuhan jalan? Tidak. Kata Tuhan di dalam Keluaran 33, engkau berjalan pimpin mereka, tanah perjanjian akan aku berikan, tapi aku tidak ikut berjalan, biarlah malaikat Tuhan saja yang menuntun. Saudara, banyak orang menghargai suksesnya, tetapi orang tidak menghargai prosesnya. Dan akhirnya apa yang dikatakan Musa? Musa bilang kepada Tuhan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Tuntun langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saudara perhatikan, Musa ternyata bukan melihat hasilnya, tetapi dia lebih bagaimana dia menikmati perjalanan dengan Tuhan. Itulah yang membuat kemudian Tuhan begitu luar biasa menghargai Musa dengan menyebutkan bahwa di dunia ini tidak ada orang yang memiliki hati yang lembut selain Musa. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, bahkan kalau kita belajar berikutnya, tidak ada seorang pemimpin sehebat Musa. Saudara, dalam tahap kepemimpinan, kenapa? Sebab sebatang tongkat yang mampu membebaskan bangsanya. Tidak ada pemimpin yang begitu hebat dari Musa. Bahkan namanya dikaitkan dengan 10 hukum Taurat yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan dan Tuhan dengan manusia, dan relasi manusia dengan sesama yang begitu lengkapnya dengan luar biasa. Saudara perhatikan di sini. Tapi kemudian apa yang dikerjakan oleh Musa? Apa yang dialami oleh Musa? Ketika Musa punya inisiatif untuk menolong bangsanya, akhirnya ternyata membuat Musa kemudian menjadi buronan. Dikejar-kejar dan dia sampai ke tanah Midian. Untuk itu hari ini kita akan belajar dari Musa ini, supaya bagaimana kita kalau yang sampai hari ini belum bisa menikmati lompatan besar, belum bisa menikmati divine breakthrough, belum bisa menikmati kemerdekaan hidup, sebelum kita masuk ke tema berikutnya di awal Oktober yang akan datang, yang saya sudah share setiap hari, temanya adalah fokus on God, fokus kepada Tuhan.
Kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati Tuhan. Nah saudara, yang pertama kita akan belajar bahwa Musa itu sesungguhnya seorang buronan. Buronan itu apa? Orang yang gak dikejar-kejar. Berbeda dengan Mephiboset. Mephiboset itu malah gak dikejar, yang dia lari. Tapi ini justru dikejar. Mengapa? Karena waktu Musa ingin menolong umat Tuhan, yang mau ditolong ini malah bilang, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin? Sehingga ada celah kemudian untuk membongkar perbuatan Musa. Dari inilah kita akan melihat bahwa masa hidup Musa, saudara perhatikan, jumlahnya itu sangat unik. Kenapa? 40, 40, 40. Mungkin dimistikkan 40 itu 120, jumlah jadi 3. Wah, dibeli besok gak akan keluar. Saudara perhatikan di sini. 40 tahun di Mesir, dia sebagai putra mahkota, 40 tahun di padang Midian, dan 40 tahun di dalam perjalanan di padang gurun. Lalu dari sisi komitmen kepada Tuhan, Musa juga dibagi 3 tahap kehidupan. Waktu di Mesir sebagai putra mahkota, orang yang hebat di sana, dia mau menolong umatnya dengan satu keyakinan bahwa saya bisa. Berapa banyak orang dalam konsep ketika saya bisa, ini justru akan menghadapi kegagalan dan kesakitan yang luar biasa. Tetapi ketika di padang Midian, waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa, dia justru bilang, saya tidak bisa. Dan ketika dia berjalan beserta dengan Tuhan, membawa mereka keluar dari Mesir, dia punya statement yang berbeda. Tuhan bisa. Jadi awalnya bilang saya bisa, lalu berikutnya saya tidak bisa. Sekarang dia bilang saya bisa. Itulah makanya ketika tongkat yang begitu hebat itu Tuhan berikan kepada Musa, waktu dia berkata, apa yang aku punya? Apa yang bisa tanda bahwa aku dipilih oleh Tuhan? Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Tongkat. Lalu sekarang kemudian lemparkan tongkat itu, dan tongkat itu kemudian berubah menjadi ular. Musa masih belum yakin karena itu barang. Ternyata Tuhan katakan, angkat tanganmu, masukkan ke dalam sakumu, keluarkan tanganmu. Tangannya kemudian berubah menjadi kusta. Lalu sekarang masukkan lagi tanganmu, dan ketika dicabut tangannya menjadi sembuh. Artinya apa? Setiap orang itu punya potensi ketika dia mengandalkan Tuhan, yang menurut manusia gak ada apa-apanya, maka tangan kita bisa berkuasa, mulut kita bisa berkuasa. Sebab apa? Tuhan yang hidup di dalam hidup kita itu lebih besar kuasanya dari apapun yang ada dalam dunia. Makanya jangan heran kalau ada orang yang ditumpangin tangan kemudian bisa geblak, orang yang bisa terimpartasi, bukan karena tangan hamba Tuhannya yang hebat. Tetapi ketika hamba Tuhan itu kemudian diurapi oleh Tuhan, maka Tuhan mengurapi menjadi sarana untuk kemudian mampu orang itu melakukan segala sesuatu. Dan dia tidak bisa berkata, saya yang hebat, tapi dia akan bilang, karena Tuhan yang hebat. Nah, ada satu lagi keunikan Musa adalah ketika dia menyadari kehidupannya, dia menghitung hidupnya, melihat keberadaan dirinya, dia mengakui seperti ini. Saudara perhatikan, mari kita baca 2-3. Masa hidup manusia berapa? 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, Musa melihat masa hidup manusia itu 70. Kalau lewat bisa ya 80. Setelah itu penderitaan. Mulai terasa pegel-pegel ya, mulai terasa mulai nyalahkan orang lain. Manusia itu kan kebiasaan gak mau menyalahkan diri sendiri. Leher yang cengeng gini yang salahin bantal, salah bantal tidur. Padahal yang salah dirinya, kenapa tidurnya miring gitu ya. Lalu kemudian bantalnya untuk gebuk ya. Saudara perhatikan, kita melihat di sini. Tapi ketika Musa bilang masa hidup manusia 70 lewat 80, setelah itu penderitaan, Alkitab mencatat umur Musa itu 120 tahun dan Musa masih kuat. Artinya apa? Ketika kita belajar dari kehidupan Musa, setiap hari Musa itu tidak berpikir bahwa dia akan melakukannya apa. Setiap hari dia berpikir bahwa saya ini siap untuk menghadapi kematian.
Berapa banyak orang yang tidak siap? Berapa banyak orang yang tidak mempersiapkan diri? Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita melihat dari kehidupan Musa, dari cerita buronan ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, saudara, bahwa niat baik belum tentu direspon baik. Ketika kita menolong orang, belum tentu orang merespon kita baik. Niat baik kita belum tentu direspon baik. Pertolongan belum tentu diterima. Bahkan seringkali perbuatan baik itu disalahkan dan dicurigai. Dan ternyata itu bukan hanya ada hari-hari ini. Dari zaman dulu sudah ada yang seperti itu. Musa mau menolong tapi malah dia kemudian menjadi buronan. Sudah nulung tapi justru kepentung ya. Ada yang pernah mengalami begitu? Udah ditolong malah dihianati. Saudara, Musa mengalami. Dia katakan justru dianggap sebagai suatu kesalahan. Dan itu yang dialami oleh Musa, yang membuat kemudian Musa melarikan diri. Niat untuk melakukan pembelaan sebagai bukti nasionalisme yang dimiliki oleh Musa, yang sudah tertanam di dalam hatinya, meskipun dia adalah putra mahkota di Mesir, tetapi justru membuat Musa harus melarikan diri dan hidup dalam pengejaran, menjadi buronan, sehingga harus berlari sangat jauh sampai ke padang Midian. Jauh sekali, saudara, padang Midian itu. Itu sudah hampir di Sinai kok. Melewati laut mati saja, maka melewati laut merah, laut Tiberau saja, laut kosong itu kalau 1,5 kilo terusan Suez itu, terus lagi. Musa ada di sana, jadi Firaun nggak mungkin mengejar sampai ke sana. Nah, saudara perhatikan di sini. Tetapi kalau kita melihat sebagaimana terjadi kepada Yusuf, yang terjadi kepada Musa, ternyata sama, bahwa ternyata untuk menjadi jalan yang tercepat ke atas itu harus melewati jalan menurun lebih dahulu. Musa menjadi pemimpin besar ternyata memang karena Allah yang memilihnya, walaupun caranya itu tidak masuk logika. Kalau kita belajar dari kehidupan Musa, dari mulai lahir itu sudah ditetapkan Musa yang akan memimpin. Dan Musa sudah diberikan keajaiban yang luar biasa. Bidan yang suruh membunuh saja tidak mau, dengan alasan hebat-hebat perempuan orang Ibrani itu, sebelum saya datang dia sudah lahiran sendiri. Lalu ketika kemudian dihanyutkan, kok nggak kebalik ya? Kenapa? Di situ di Sungai Nil itu banyak binatang, banyak ikan, banyak binatang buas. Kenapa? Karena itu ternyata pakai daun papirus, tidak mungkin itu kan, kenapa baunya berbeda. Nah, saudara perhatikan, dia dibesarkan di istana Firaun, tetapi ternyata Musa dibesarkan di Firaun, lalu kemudian disiapkan menjadi pemimpinnya itu di mana? Di padang gurun. Jadi kalau kehidupan kita hari-hari ini sedang dibawa Tuhan ke tempat yang turun, seolah-olah tanah itu gersang, tanah itu sepi, kita dibawa kepada sesuatu yang tidak nyaman. Beranikah kita berkata bahwa sesungguhnya saya sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin yang besar? Di padang gurun dulu jauh 40 tahun dia ada di sana untuk melakukan lompatan yang begitu besar. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang dialami oleh Musa. Ayo kita belajar melihat kalimat bijak yang dihasilkan oleh pengalaman hidup seseorang yang juga mulai mampu melihat hasilnya. Coba kita belajar kalimat ini. 2-3. Keputusan yang baik diperoleh dari pengalaman, dan pengalaman didapat dari keputusan yang buruk. Seringkali keputusan yang kita ambil itu menurut kacamata manusia itu salah, itu buruk, sehingga kita punya pengalaman yang pahit. Tapi Tuhan katakan pengalaman ini baik justru. Mengapa? Sebab kita akan menghasilkan keputusan yang baik di kemudian hari. Kenapa? Belajar dari pengalaman.
belajar dari masa lalu, kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama di waktu-waktu yang akan datang. Ketika kita mungkin hari ini banyak orang menghakimi kita karena dulu pernah melakukan keputusan yang buruk, biarlah itu masa lalu. Kita tidak bisa hidup di masa lalu, tapi kita bisa belajar dari masa lalu untuk menatap masa depan yang penuh pengharapan. Coba kita baca kalimat yang kedua. 2-3. Hal pertama yang dilakukan orang sukses adalah memandang kegagalan sebagai sinyal positif untuk sukses. Memandang sebuah kegagalan itu justru sebagai sinyal positif untuk sukses. Kenapa? Dari setiap kegagalan selalu ada keberhasilan yang sedang dipersiapkan. Kita bisa belajar. Oh, masak ini gagal, bagaimana ya caranya untuk tidak gagal? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita main wayang itu sudah lama sekali, tapi menikmati kemarin bisa lancar. Kok nggak dari dulu ya lancarnya itu ya, gitu ya. Padahal kemarin itu kita melihat wayang kemarin itu unik. Wayangnya Sunda, yang dalam orang Sunda, worship leadernya Ambon. Pakai baju Jawa. Apa? Pakai baju Jawa, gitu kan? Yang pemain musiknya Bangka, tapi masih muda Bangka, bukan? Tua Bangka. Karena kita melihat begitu, makanya jangan melihat bahwa kalau orang gagal itu gagal terus ya. Kalau orang lagi terpuruk itu terpuruk terus, tidak. Kalau kita menyadari bahwa melihat ini peluang, kita akan melihat bahwa ada cara, ada celah untuk Tuhan bisa bekerja luar biasa. Nah, sekarang kita bagaimana caranya kita bisa menjadi pemimpin yang besar, bagaimana kita bisa menikmati lompatan yang besar seperti Musa, bagaimana kita bisa menikmati divine breakthrough di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saudara tidak belajar. Kita sudah belajar tentang apa yang disebut dengan kara. Waktu yang tepat, peristiwa yang tepat, orang yang tepat, peristiwa dan kemudian tempat yang tepat. Dan itu yang kalau kita belajar dari kehidupan Musa juga, ketika Musa mau diutus, tadi katakan suruh berjalan, Musa tidak melihat, oh saya mendapat berkatnya, tidak. Yang Musa inginkan adalah bagaimana dia disertai Tuhan. Berapa banyak orang yang hari-hari ini masih mau dibentuk oleh Tuhan, mengikuti jalan Tuhan yang gak enak menurut pandangan manusia. Masih adakah di antara kita yang sering menyanyikan lagu-lagu lama? Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjuna, ku tanah liat. Terus biar kau kerjakan seturut maumu, ku duduk diam di kakimu. Mau hidup seturut kehendak Tuhan. Terus ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Saudara, ini lagu-lagu yang begitu indah, tapi berani kita melakukan seperti itu? Jangan-jangan kita gampang lari ketika seperti Musa 40 tahun ada di padang Midian. Ternyata dia pergi kepada orang yang tepat, tempat yang tepat. Meskipun itu tempat yang sunyi, dia ternyata bisa bertemu dengan Yitro, seorang imam di sana.
Dalam kondisi begitu dia masih tahu Tuhan, masih mengenal Tuhan. Buktinya waktu Tuhan berbicara lewat semak yang terbakar, tetapi semaknya tidak terbakar, dia tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Sementara banyak orang yang sepertinya rohani tapi tidak peka terhadap suara Tuhan. Jadi Musa itu termasuk tipe orang yang selalu ingin dengar-dengaran dan mencari Tuhan. Mungkin dia cocok ketika nyanyikan ketika kondisi Musa, dia tetap bisa berkata kepada Tuhan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Jawabannya hanya Yesus, jawaban hidupku. Rapnya coba kita nyanyikan ya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Saudara, 40 tahun di padang Midian, tetapi kok dia bisa bertahan ya? Dia bisa tetap mencari Tuhan, dia bisa tetap peka terhadap suara Tuhan. Kalau orang itu tidak semeleh di hadapan Tuhan, udah lari. Apalagi ketika dia melihat ke belakang, aduh enak ya ketika di istana Fir'aun. Sayang ya, kenapa saya kok harus menolong orang Israel ya? Kalau enggak kan saya bisa di sana. Saudara, kalau mikir kepada gitu, dia akan dendam berat kepada orang Israel. Tapi ternyata dia tidak. Begitu Tuhan suruh dia untuk memimpin orang Israel, dan Tuhan mau, Musa akhirnya mau membawa mereka. Musa begitu lembut hati walaupun terus dikecewakan, tapi dia tetap mengampuni orang Israel begitu hebat. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Mari kita belajar. Ada kata-kata next ya, kira kita. Ada kata-kata tokoh motivasi modern yang begitu hebat prinsip hidup. Mari kita baca 2-3. Orang-orang sukses memahami nilai waktu. Begitu mereka berkomitmen untuk melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah membatalkannya. Ini ciri bagaimana Musa itu komitmennya luar biasa. Biasa di Mesir dengan pekerjaan yang hebat, sekarang dia ada di sana. Tapi dia punya komitmen kepada Yitro. Buktinya apa? Yitro sayang di sana. Musa datang ke sana tidak bawa apa-apa. Dia nikah dengan anak Yitro, dan dia menggembalakan kambing domba juga miliknya Yitro. Tapi dia tetap cinta pekerjaannya. Dia tetap melakukan itu. Yang kedua, saudara perhatikan, 2-3. Lakukan apa yang harus kamu lakukan sampai kamu dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kadang-kadang kita maunya ingin melakukan ini, tapi tidak memulai apa yang bisa kita lakukan. Yesus bilang, orang barang siapa setia terhadap perkara yang kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Jangan pengen yang besar dulu, yang kecil kita nggak kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini supaya kita akhirnya mampu melakukan yang ingin kita lakukan di kemudian hari. Orang pengen pinter tapi tidak mau belajar. Orang pengen sukses tapi tidak mau prosesnya. Ketika saya dapat tema Focus on God, saya dapat buku lalu yuk tolong berikan buku ini. Buku bukan ditulis oleh orang Kristen, tapi dari kalimat itu begitu indah. Judulnya Jangan Protes Pada Proses. Keren banget. Dan saya beli itu, membayar itu ya. Namanya apa? Nah,
saudara perhatikan next berikutnya, saudara. Apa yang dapat dari Musa? Yang pertama kita melihat belajar karakter Musa sehingga dia mengalami lompatan besar, mengalami divine breakthrough di dalam hidupnya. Yang pertama adalah Musa, ya, ternyata Musa itu adalah dia suka bekerja dan rajin. Bukan hanya suka bekerja mot-motan, tapi rajin. Yang namanya rajin itu kan terus menerus. Kalau anak-anak rajin belajar, belajarnya rajin. Ya. Rajin gak yang di sini? Rajin pangkal pandai. Pak sudah rajin kerja kok saya nggak kaya-kaya. Memang rajin itu bukan pangkal kaya. Rajin pangkal pandai. Udah perhatikan ayatnya 2-3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya, imam di Midian. Kalau adapun Musa menggembalakan kambing domba itu belum tentu konsisten, tapi ada kalimat ia biasa menggembalakan, artinya dia memang orangnya rajin. Siapa yang ingin diberkati? Semua ingin diberkati. Siapa yang ingin sukses? Semua ingin sukses. Tapi apakah kita mau konsisten rajin? Tadi ngobrol saya bilang, Kang, jalur saya kemarin hari Jumat Sabtu, kalau pakai apa namanya garis Wahyu tadi garis apa? Lini masa. Nah itu bisa ruwet nggak jelas gitu ya. Kenapa Sabtu ke barat, ke timur lagi, masuk ke Gejayan, masuk ke BCA, Gejayan lagi, nyusun pengurus, nyusun panitia sidang majelis daerah 2023. Karena belum sempat berkumpul, akhirnya saya nyusun. Dari situ ke stasiun, dari stasiun ke Pulau Watu, dari Pulau Watu bablas sekali orang ke Taman Eden, ngobrol sebentar, selesai itu naik lagi ke Telaga Putri, pulang lagi mandi, balik lagi beli ronde, dari ronde ke mana? Ke Wisma Kana, Wisma Sejahtera baru situ. Besoknya lagi muter ke Sasar, mundur lagi, terus sampai maksa ke tempat Mbak Maria. Ternyata jalannya ditutup, akhirnya lewat jalur jeep, akhirnya mundur balik. Mau kemana sekarang? Ke Gudang Durian, ke Turi. Dibelokkan lagi sama Google Map, muter jauh, ketemunya orang Mantenan. Waduh, mundur lagi gak balik. Dari sana bukan lagi ke Malioboro, dari sana pergi dulu kemana? Ke Kalasan, ke Panti Asuhan. Dari Panti Asuhan udah jam setengah jam 1 kurang, ditunggu anak-anak sudah ngumpul 2 jam nunggu kami. Dari Panti Asuhan ke mana? Makan. Dari makan ke base camp. Kenapa? Karena selama ini rapat itu nggak jelas, gak ada yang catat. Saya bilang, ayo di base camp kita mau catat 3 tahun. Akhirnya saya nyusun rundown buat retreat Kementerian Pertahanan RI. Selesai disetujui. Kalau Abah yang usul pasti setuju, katanya kami bukan orang rohani. Akhirnya setuju. Semua sesi dari Tirta. Dan dari situ kemana? Ke stasiun. Dari stasiun balik ke sini. Pagi saya ke Parangtritis. Dari Parangtritis bablas ke minggir pulang lagi. Ruwet jalurnya. Ya. Tadi istirahat dulu di Indomaret. Ya. Beruntung belum berubah jadi Indo April, jadi saya bisa melihat. Yang berikutnya saudara, ternyata Musa ini bisa mendapatkan divine breakthrough, lompatan yang besar, karena ia menyadari ketidakberdayaannya. Kan ada orang yang sesungguhnya dia sudah tidak mampu, tapi dia nggak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku nggak mampu, Tuhan aku nggak bisa. Sering sekali orang tuh ngeyel dengan Tuhan, nggak mau merasa bahwa aku nggak mampu Tuhan. Musa ini jujur, tetapi dia bilang kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kadang kita lebih sombong dari orang dan kita yang utus Tuhan. Tuhan yang digetak-getak oleh kita di dalam doa. Musa bilang kepada Tuhan, apa modalku Tuhan? Kenapa kau utus aku? Siapakah aku ini? Dia menyadari ketidakmampuannya sehingga dia mau mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Beranikah kita dalam hidup kita bilang kepada Tuhan, bekerjalah dalamku lebih dalamku,
doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Sekarang kita jarang nyanyi lagu itu. Kenapa? Karena kita merasa aku lebih hebat, aku mampu. Musa jujur kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu. Sehingga dia mau Tuhan yang memampukan dia. Dia sama dengan prinsip pujian yang begitu keren yang sering kita nyanyikan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dia tak menyerah, dia terus berjuang. Saudara dikasih dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah Musa mendapatkan terobosan menjadi pemimpin besar karena ternyata dia memiliki mertua. Ya, Allah memperlengkapi dia. Ya, Allah memperlengkapi dan menyertai dia. Mari kita baca firman-Nya 2:3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa ketika dia bilang, siapakah aku ini? Dia mengakui ketidakberdayaannya. Sekarang Tuhan perlengkapi dia. 2:3. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan bilang, Mus, kalau aku yang utus, percayalah aku pasti akan perlengkapi. Tuhan katakan, teguhkan kepada Musa, jangan takut, kalau aku yang utus, aku pasti perlengkapi dan sertai. Sama Tuhan Yesus juga kepada kita berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Karena kekhawatiran itu tidak akan pernah mengubah sehasta dari hidupmu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan. Berikutnya adalah bukan hanya diperlengkapi, Musa menjadi pemimpin besar. Dia mendapatkan divine breakthrough, ada lompatan yang besar, karena ternyata dia ditopang oleh orang-orang yang menopang kehidupannya. Ada orang-orang yang menopang hidupnya begitu luar biasa. Di samping itu kau carilah seluruh dari bangsa itu. Kenapa? Ada pemimpin 1000, pemimpin 100, 50 dan 10. Dan mereka tidak protes, merasa aku nggak layak di 10 dong Pak, saya maunya di 100 Pak. Dimanapun, dalam kantor, di tempat kerja, di gereja, di pelayanan apapun, ada bidang-bidang yang dikerjakan, bisa dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Dan itu bukan pekerjaan yang hina di hadapan Tuhan. Semua penting, kata Tuhan. Bahkan yang menurut manusia tidak penting, itu penting di hadapan Tuhan kadang-kadang. Tapi orang kan maunya ini. Pelayanan yang paling hebat itu adalah menyampaikan firman. Doanya saja 3 hari 3 malam kalau menyampaikan firman. Kalau asal lah cuma senyum saja. Apalagi besuk gak apa-apa. Besuk menggampang, yang penting saya bisa gosip, selesai. Jalan gak kerennya. Semua itu penting. Kalau nggak ada orang yang mau berjalan, bagaimana tuh orang mau dengar Injil? Makanya bagi saya pekerjaan saya berjalan saja. Apa yang bisa didapatkan ketika saya harus nungguin, mengunjungi orang yang belum percaya Tuhan? Apa yang diharapkan? Tapi bagi apa yang ada dalam hidup saya adalah bagaimana Injil diberitakan saja. Sebab kata Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Pergi dan hasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Ketika kita mau memberitakan firman Tuhan, tidak perlu diceritakan dari hidup kita, membuat kemudian kita bisa, doa kita dijawab oleh Tuhan. Setelah dikasih dalam Tuhan, Musa diperlengkapi, dan ini perlu di setiap apapun juga. Semuanya penting. Di gereja juga kita membutuhkan orang-orang yang mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, berikutnya adalah ternyata Musa itu juga menjadi pemimpin besar karena orang di sekitarnya menopang. Dia ada mertua yang begitu menopangnya di dalam pelayanan.
Kenapa? Karena Musanya sendiri mau dengar kebenaran. Musa mertuanya memelihara istri dan anak-anaknya, lalu mertuanya memberi nasihat, dan herannya itu Musa juga mau mendengar. Musa itu terpelajar, Musa itu di Mesir, putra mahkota, sekarang ada di tempat imam di Midian, di desa. Tapi Alkitab mencatat Musa mendengar nasihat mertuanya, dan Musa juga ternyata dia mau menerima dan melakukan nasihatnya itu. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi ternyata dia mau menerima. Kalau kita baca firman-Nya, katakan Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Itu kan punya kelembutan hati yang luar biasa kalau orang itu masih mau ditegur, masih mau diingatkan. Berapa banyak orang yang gak mau ditegur? Kemarin teman-teman yang dari kemana katakan, kita ini keren loh. Kenapa? Kita supirnya pendeta loh. Nggak besar 2 hari jadi driver keliling gitu. Saudara, tapi saya bisa melihat dari niat mereka saja begitu luar biasa, antusiasmenya. Nah saudara, mari kita belajar dari Musa dengan memiliki kemerdekaan hidup yang tetap menjaga di situ. Menjaga apa? Menjaga kerohanian. Dia tetap, jadi tidak ada alasan. Makanya saya bilang kalau orang itu sebenarnya tidak terhisap dalam satu gereja lokal, seringkali di kemudian hari kita bingung mau kemana. Tapi kadang menyepelekan, gerejanya begini, pembantuannya seperti ini, pelayannya begini. Jadi orang mau cari orang yang bisa menyenangkan dia, tapi dia gak berjuang untuk menyenangkan orang lain. Merasa dia menjadi lebih penting. Padahal dalam hubungan suami istri, Efesus pasal yang 5 saja, Efesus 5 ayat 22 dan Efesus 5 ayat 25 itu punya kata dasar yang sama, bahwa manusia itu harus saling menempatkan diri di bawah. Tidak ada yang lebih penting, bahwa orang itu bisa penting semuanya. Saya kemarin potong rambut, udah ngantuk begini, dia dengan pedenya, Pak, tolong dinaikin kepalanya. Sebelum kendal banget dia ya, gini kan gitu. Habis itu, Pak miring gini, aduh saya bilang, mau gini, Pak turun lagi dikerok gini. Saya bilang, kamu masih anak-anak, nyenggol-nyenggol kepala saya terus. Tapi yang mana tuh orang, saya butuh dia kok. Kalau nggak mau kan bisa keiris. Kita butuh orang lain. Walaupun kita kadang salah pengertian. Bu Dede kemarin, Tante, itu kok pisangnya nggak diambil sampai masak di pohon? Pisang orang pada dia, loh pisang orang kan kulit kita juga. Loh kok pisang, kan kita juga orang. Salah ngomong ya. Harusnya pisang milik tetangga. Saudara, ternyata butuh orang. Nah kita mau belajar ini, kita menyadari bahwa yang di sini itu semuanya penting. Dia mau mendengar perkataannya. Mari kita mau belajar dari Musa. Ada beberapa kita belajar terakhir dari firman sebelum kita masuk di dalam doa. Saudara, kita belajar bahwa optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada prestasi. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri. Berapa banyak orang ingin melakukan sesuatu, berharap sesuatu, tapi dia tidak mau bekerja, tidak punya pengharapan. Dari mana? Dia tidak mau melangkah, diam terus. Orang yang punya pengharapan itu akan melakukan sesuatu. Ketrak, jadi gitu ya. Kalau enggak, dia kan diam terus, didoakan kan enggak mungkin datang. Yang kedua, saudara, jangan pernah melihat ke belakang dengan penyesalan. Musa nggak pernah melihat ke belakang dengan penyesalan di Mesir. Ya, dia ada di situ, dia menikmati di situ, dan ketika dia utus, dia juga tidak melihat ke belakang. Dosanya orang Israel yang membuat dia 40 tahun harus menjadi buronan, dia tetap fokus saja kepada Tuhan. Dia memandang kepada Tuhan yang utus. Maka dia katakan, jangan melihat ke belakang dengan penyesalan, tetapi lihatlah ke depan dengan harapan bahwa bersama Yesus kita akan cakap melakukan perkara yang besar. Mari kita datang, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saya undang singkat ya. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami percaya
percaya tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan kamu. Biarlah ini bahkan kami ikrarkan lewat pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dengan iman katakan semua Tempat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. katakan bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa,
belajar dari tokoh-tokoh iman yang begitu hebat. Untuk menikmati lompatan yang besar, kami rindu dibentuk oleh Tuhan. Nurut sama bentukannya Tuhan, nurut sama rencananya Tuhan. Seringkali kami protes kepada Allah. Tapi Musa menikmati di padang Midian bukan sebagai pelarian, sebagai buana, tetapi sedang sebagai persiapan untuk menikmati lompatan besar. Yang dilakukan Musa adalah dia rajin bekerja. Dia bekerja dengan rajin. Dia mau mendengarkan nasihat. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang mampu memberikan masukan yang baik. Dia ada bersekutu dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Kalau sampai hari ini kami belum menikmati terobosan, kami tidak berkata tidak menikmati, tetapi kami sedang menanti karahnya Tuhan. Ada cara yang mau Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jadilah Engkau menjadi pusat dalam hidup kami. Setiap rancangan, setiap rencana yang sedang dan sudah kami susun, Tuhan biarlah ini menjadi rencana-Mu bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan, bagi lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati lingkungan di mana kami berada. Tuhan terima kasih. Kami berdoa bagi saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, lemah. Tuhan hari ini dalam nama Yesus, tumpangkan tangan-Mu. Biar minggu yang akan datang bersama-sama dengan kami berbakti di tempat ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan sebentar kami dah beri korban persembahan. Kuduskan persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Kembalikan berlipat kali ganda, baik itu kolektor lapangan maupun persepuluhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami pulang dengan menikmati anugerah penyertaan dari Allah. Katakan kita bersama-sama, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, dan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Nanti kita berikan persembahan. Saudara, di dalam minggu-minggu ini ke depan ada beberapa yang dikerjakan oleh kita. Yang pertama tanggal 6, 7, 8 kita akan melayani retreat tim Kementerian Pertahanan. Tanggal 7, 8, 9 adalah retreat youth yang masih ada dana yang dibutuhkan. Maka mereka mencari dana dengan apa di belakang itu bisa saudara bentuk kontribusi. Yang ketiga, kita juga buat sekolah minggu. Kalau ini sudah baik situasinya, maka sekolah minggu tentu akan mengadakan acara Natal di akhir Desember ini, di bulan Desember. Jadi dukung juga untuk Natal kita juga. Dan doakan buat acara-acara yang saya sudah ditulis di grup juga. Ada beberapa yang mau dikerjakan. Tanggal 30 saya di Jakarta, tanggal 24, tanggal 30-nya saya ada, tanggal 22 pemberkatan nikahan, lalu tanggal 30 saya di Manado untuk ada ibadah ucapan syukur di GPDI Malalayang Manado. Kita bersyukur kepada Tuhan biarlah semua oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus diberkati.